Bagaimana kita bisa mempraktekkan ajaran agama dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Tetapi kita tidak mau juga terjebak di dalam ritualisme dan akhirnya formalitas belaka. Nah jadi gini, di dalam kehidupan beragama kita ini, kita sama juga dengan agama-agama yang lain punya tata ibadah, punya aturan gitu ya. Kalau di agama Kristen biasanya kita kenal ada namanya sinode, denominasi, bahkan tata ibadah yang berbeda-beda dari semua gereja. Nah itu sebabnya kalau kita ada di dalam ranah itu, ketika kita datang ke sebuah ibadah, memang dari luar terlihatnya seperti ada ritual-ritual orang Kristen, seperti datang ke gereja hari Minggu, ya. Kemudian ada pujian penyembahan, kemudian ada khotbah, ada doa berkat, ya. Kemudian ada pengumuman, dan bahkan ada persembahan, waktu di mana kita bisa mempersembahkan uang kita, gitu ya, dan lain sebagainya. Itu semua ritual-ritual. Tugas kita adalah kita mengerti bahwa Yesus kita itu datang membawa hubungan. Di sejak awal kehidupan manusia, ketika manusia diciptakan di Taman Firdaus, tidak ada yang namanya tata ibadah atau aturan agama. Karena Tuhan Yesus nggak pernah bawa agama. Dia mempersembahkan sebuah hubungan yang sangat indah, bahkan dia mau merestorasi hubungan dengan manusia itu yang langsung tanpa ada embel-embelnya. Itu sebabnya ketika dia mengatakan selesai di kayu salib, pertama hal yang terjadi adalah tirai daripada bait Allah terbelah dua. Tirai adalah lambang daripada pemisahan antara manusia dengan Tuhan. Waktu Yesus mati di kayu salib, hal yang pertama dia lakukan adalah dia katakan pastinya sudah selesai. Hal yang pertama terjadi adalah tirai bait Allah terbelah dua. Waktu tirai bait Allah terbelah dua, itu adalah lambang bahwa pemisahan antara Tuhan dengan manusia sudah tidak ada lagi. Bahkan di Ibrani dikatakan dia adalah seorang prodromos, seorang perintis yang membawa harapan kita sampai ke belakang tabir. Jadi, ketika memang kita ada di dalam sebuah ranah agama saat ini, yang memang agama diciptakan manusia untuk datang kepada Tuhan. Upaya-upaya manusia datang kepada Tuhan. Sadarlah bahwa Yesus kita justru datang dan merangkul dan justru membawa sebuah relationship, sebuah hubungan kepada kita. Jadi, kalau ada di dalam sebuah tata ibadah, ingat hati dan pikiran kita itu kepada Tuhan kita yang ingin sekali merangkul, memeluk kita setiap hari, bahkan hadiratnya selalu tidak pernah meninggalkan kita. Jadi, fokusnya kepada dia. Kalau misalnya gini, ada praise and worship, mungkin kita nggak suka lagunya, atau khotbahnya kita nggak suka. Fokusnya kepada Tuhan Yesus. Jadi, kita pulang membawa sesuatu kepuasan, karena fokusnya kita bukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Karena tata ibadah pasti ada meleset-melesetnya, ada salah-salahnya, atau ada kemungkinan tidak sesuai sama taste-nya kita. Jadi, apapun yang terjadi di hadapan kita, ingat kita datang ke sebuah gedung gereja, kita di situ menyembah Tuhan, dan ingat selalu ibadah tidak bisa stop, karena kita adalah gerejanya, yang kita hampiri adalah gedungnya. Itu sebabnya hubungan intim dengan Tuhan selalu terjadi setiap saat, setiap detik, setiap hari dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.